selamat datang di video penjelasan tentang materi negosiasi. Hari ini kita akan membahas poin-poin penting dari buku Negotiation karya Roy J. Leochicki, Bruce Berry, dan David M. Saunders. Buku ini membahas teori dan praktik yang bisa kita gunakan dalam negosiasi, baik dalam bisnis, organisasi, maupun kehidupan sehari-hari. Pertama, kita akan membahas the nature of negotiation. Bab ini adalah dasar dari negosiasi, yang menjelaskan karakteristik utama dari situasi negosiasi. Ketika kita bernegosiasi, kita sering dihadapkan pada situasi interdependensi, di mana hasil kita bergantung pada keputusan pihak lain. Bab ini membahas dua dilema utama dalam negosiasi, yaitu dilema kepercayaan dan dilema kejujuran, serta bagaimana mengelola konflik untuk menciptakan nilai dan mencapai tujuan bersama. Selanjutnya kita masuk ke bab kedua, yaitu Strategy and Tactics of Distributive Bargaining. Dalam negosiasi distributif atau sering disebut win-lose negotiation, kita berusaha untuk mengklaim nilai sebesar-besarnya dari sumber daya terbatas. Strategi yang digunakan di sini termasuk menentukan titik resistensi, membuat konsesi yang efektif, dan bahkan menggunakan taktik keras atau hardball tactics untuk mencapai hasil yang diinginkan. Bab ini membantu kita memahami cara efektif untuk mencapai target kita di situasi yang kompetitif. Berikutnya, bab ketiga tentang Strategy and Tactics of Integrative Negotiation. Negosiasi integratif berfokus pada penciptaan nilai yang menguntungkan semua pihak, atau biasa disebut win-win negotiation. Dalam bab ini, kita akan belajar bagaimana mengalirkan informasi secara terbuka, memahami kebutuhan mendasar dari pihak lain, dan berkolaborasi untuk menemukan solusi yang memenuhi tujuan bersama. Bab ini membahas 4 langkah utama dalam proses negosiasi integratif, termasuk mengidentifikasi masalah, menggali kebutuhan, menghasilkan alternatif solusi, dan mengevaluasi. Selanjutnya itu bab keempat, Negotiation, Strategy, and Planning, mengajarkan pentingnya perencanaan dalam negosiasi. Di sini kita akan belajar bagaimana menetapkan tujuan dan menyusun strategi untuk mencapainya. Penting untuk menyiapkan alternatif yang kuat seperti BATNA atau Best Alternative to a Negotiated Agreement. Dengan mempersiapkan BATNA, kita akan lebih bisa percaya diri dan tidak terpaksa menerima hasil yang kurang menguntungkan. Kelima, membahas ethics in negotiation. Etika dalam negosiasi sangatlah penting karena setiap keputusan kita membawa konsekuensi terhadap reputasi dan hubungan dengan pihak lain. Bab ini memperkenalkan 4 etika yang bisa digunakan, yaitu end result ethics, dirty ethics, social contract ethics, dan personalistic ethics. Masing-masing pendekatan ini membantu kita memahami keputusan etis dalam berbagai konteks. Bab ke-6, perception, cognition, and emotion, mengeksplorasi bagaimana persepsi, bias kognitif, dan emosi mempengaruhi proses dan hasil negosiasi. Misalnya bias seperti overconfidence dan winner curse dapat merusak objektivitas kita. Bab ini juga membahas teknik untuk mengelola emosi selama negosiasi, agar kita dapat berpikir lebih jernih dan objektif dalam membuat keputusan. Di bab ke-7 communication, kita belajar tentang pentingnya komunikasi efektif dalam menyampaikan maksud dan menilai respon dari pihak lain. Bab ini menjelaskan bagaimana penggunaan bahasa, komunikasi nonverbal, dan saluran komunikasi yang tepat dapat mempengaruhi hasil negosiasi. Di akhir bab ini, kita juga diberikan tips untuk meningkatkan keterampilan komunikasi kita, seperti menggunakan pertanyaan terbuka dan teknik mendengarkan yang aktif. Ke bab 8, yaitu Finding and Using Negotiation Power. Kekuatan dalam negosiasi dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk informasi, posisi dalam organisasi, atau hubungan dengan pihak lain. Dengan memahami dan menggunakan kekuatan kita, kita bisa meningkatkan posisi, negosiasi, dan mencapai hasil yang lebih baik. Bab ini juga membahas cara menghadapi pihak yang memiliki kekuatan lebih besar dalam negosiasi. Bab 9, Influence, membahas cara-cara untuk mempengaruhi pihak lain, baik melalui komunikasi langsung maupun isyarat yang lebih halus. Terdapat 2 jalur pengaruh utama, yaitu jalur sentral yang berfokus pada isi pesan dan jalur periferal yang berfokus pada elemen-elemen seperti kredibilitas, kepribadian, atau konteks. Dengan memahami teknik persuasi, kita dapat memperkuat argumen kita dan mencapai hasil yang lebih efektif. Bab 10 adalah tentang relationships in negotiation.
Dalam bab ini, kita belajar bahwa hubungan jangka panjang bisa mempengaruhi pendekatan kita dalam negosiasi. Bab ini membahas faktor-faktor seperti reputasi, kepercayaan, dan keadilan yang bisa memperkuat atau merusak hubungan antar negosiator. Kita juga akan belajar cara memperbaiki hubungan yang rusak agar dapat bernegosiasi secara produktif di masa depan. Terakhir, kita sampai pada bab ke-11 yaitu agents, constituencies, and audiences. Dalam negosiasi, kita melibatkan agen atau audiens eksternal, terdapat kompleksitas tambahan yang harus dikelola. Bab ini menjelaskan bagaimana negosiator harus berkomunikasi dengan audiens atau konstituen, mengelola ekspektasi mereka, dan menjaga otoritas untuk membuat kesepakatan. Agen atau audiens bisa menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan negosiasi. Terima kasih telah mengikuti penjelasan dari setiap bab dalam buku ini. Semoga pengetahuan ini dapat kalian gunakan untuk memperkuat keterampilan bernegosiasi kalian, baik di kehidupan sehari-hari maupun dalam dunia profesional. Jangan lupa bahwa negosiasi yang baik bukan hanya tentang mendapatkan hasil yang kita inginkan, tetapi juga tentang menjaga hubungan dan kepercayaan di antara pihak yang terlibat. Terus belajar dan praktikkan teknik-teknik ini dalam situasi nyata untuk mendapatkan hasil terbaik dalam negosiasi. Sampai jumpa di video selanjutnya dan selamat bernegosiasi.